Shalom, saya Fernando Sinaga, kembali hadir di video Anda. Dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda dijumpai Tuhan. Amin. Saya dijumpai Tuhan. Saya menyanyikan satu pujian. Aku hendak mengucap syukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Nanti kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Topik hari ini adalah memuji Tuhan dalam penjara. Memuji Tuhan dalam krisis global. Saya berdoa melalui pujian ini, melalui firman Tuhan ini, Tuhan hadir melindungi keluarga, melindungi bisnis saudara, melindungi pribadi lepas pribadi. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjumpai setiap kami yang mendengarkan video ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan yang terluka. Kami percaya siapapun yang menyaksikan video ini mengalami mukjizat, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini kami percaya terjadi mukjizat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Saya Fernando Sinaga menjumpai saudara. Topik hari ini adalah memuji Tuhan dalam penjara. Saya ada di lantai 17 menjumpai saudara yang ada di Sumatera, Jakarta, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, bahkan Papua Nugini, bahkan seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia. Saya mau katakan, tetaplah setia pada Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Baik situasi apapun, kondisi apapun, tetap andalkan Tuhan. Ada amin? Saudaraku, Tuhan sering kali membawa kita untuk keluar dari tempat kenyamanan, dari comfort zone. Dan di luar tempat kenyamanan justru kita disertai oleh Tuhan, dan kuasanya selalu mengikuti kita. Ada amin? Tetapi penyertaan dan kuasa Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami masalah dalam hidup. Tokoh Paulus di Alkitab dan Silas, seperti yang tercatat di Kisah Para Rasul, dipukuli massa dan dipenjara. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak komplain. Mereka tidak mengeluh. Mengikuti Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang selalu enak, bebas dari masalah. Memang benar, di satu sisi kita akan mengalami kuasa Tuhan. Namun di sisi lain, kita juga akan mengalami penderitaan, mengalami kekurangan. Hari ini saya mengajak kita supaya mengerti, menjadi pengikut Yesus. Bukan hanya pendatang, bukan hanya follower ke gereja. Kenapa? Sebab kalau kita pengikut Kristus, jika bukan Kristus yang kita sembah, maka kita hanya pendatang saja. Pendatang seperti apa? Seperti sebutan saya itu 5D. Kalau kayak gereja, ya kalau datang, kemudian dia hanya duduk, dia dengar, kemudian duit, akhirnya jadi dungu. Ya, tapi puji Tuhan, sekalipun gereja tidak terbuka saat ini, gedung-gedung gereja tertutup, tapi kita sebagai gereja, tubuh kita gereja, saudara gereja, saya berdoa menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus selalu mengalami aniaya. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3:12, Anda boleh baca. Jika kita mengalami seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, apa yang kita lakukan? Jika saudara sedang mengalami krisis global, bahkan mungkin keluargamu sedang mengalami banyak masalah, umumnya manusia akan kecewa dengan Tuhan. Sebab mereka mengira bahwa mereka sudah mengikut Tuhan, namun mengapa masih mengalami masalah dan penderitaan? Saudaraku, ada dua hal yang biasanya membuat manusia kecewa. Yang pertama, tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dia kecewa. Yang kedua, mendapatkan apa yang tidak diharapkan. Dia pun kecewa. Saudaraku, ingatlah bahwa kita ada pilihan lain selain dari kecewa. Ketika Anda mengalami masalah, penderitaan, ada pilihan lain selain kecewa, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini mungkin ada di rumah, stay at home, di rumah saja. Mari, ini waktunya. Anda punya harta yang besar, yaitu waktu. Saudaraku, setiap manusia punya harta 24 jam. Siapapun dia, setiap orang yang lahir sampai mati punya waktu 24 hour, 24 jam. Tapi bagian saudaralah untuk mengolah waktu itu. Mari, karena Tuhan izinkan Anda di rumah, pemerintah izinkan Anda di rumah, mari gunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya memuji dan menyembah Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas setelah mereka dipukuli, dimasukkan ke penjara. Tetapi saya baca Kisah Para Rasul 16:25. Kisah 16:25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas berdoa dan memuji di tengah malam. Ini menggambarkan tempat yang paling gelap dan paling susah dalam hidup. Memuji dan menyembah Tuhan di saat yang sulit adalah pekerjaan yang paling sukar, paling sulit. Banyak dari kita sudah pernah mendengarkan pengajaran dari Kejadian Paulus dan Silas sebelumnya. Pengajaran tersebut mengajarkan bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan. Buktinya ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, terjadi gempa bumi, belenggu-belenggu terlepas. Namun saya mau memberitahukan bahwa bukan ini inti dari peristiwa yang terjadi atas Paulus dan Silas. Kita tidak memuji Tuhan hanya semata-mata karena kita ingin Tuhan mencurahkan kuasanya. Amin. Perhatikan firman Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan di masa-masa sulit seperti saat ini membuktikan beberapa hal. Yang pertama, jika kita masih dapat memuji Tuhan pada masa sulit, itu membuktikan bahwa kita mengenal siapakah Tuhan yang di dalam kita sebenarnya. Ini bukti bahwa Tuhan besar dalam kita. Yang kedua, memuji Tuhan di masa sulit membuktikan yang kedua. Pujian membebaskan hati dan jiwa saudara dan saya. Paulus dan Silas mungkin sedang dibelenggu di penjara dan tubuh mereka terikat. Namun hati dan jiwa mereka bebas. Mungkin Anda di rumah, terkurung di rumah. Mungkin Anda terkurung di satu komunitas. Tapi hatimu, tapi jiwamu bebas. Itu sebabnya mereka dapat memuji Tuhan. Mungkin di kantor Anda tidak dapat memuji Tuhan. Banyak orang Kristen yang justru terbalik. Tubuh mereka terbebas, tapi hati mereka, jiwa mereka terpenjara. Kita harus memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Hei jiwaku, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, sembahlah Tuhan. Yang ketiga, memuji Tuhan dalam masa yang sulit dan sukar dari iman, bukan perasaan. Amin. Memang masalah kita itu nyata, real. Krisis itu real. Virus itu real. Ya, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang menderita. Pemerintah aja begitu pusing menghadapi ini. Dan Tuhan tidak ingin kita berpura-pura seperti kita tidak punya masalah. Bukan. Masalah kita memang nyata, namun Tuhan kita lebih nyata. Ada amin? Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan Yesus lebih nyata. Paulus dan Silas tidak menyanyi dan memuji Tuhan karena mereka ingin dibebaskan dari penjara. Bukan. Buktinya ketika mereka dilepaskan, mereka tidak keluar membebaskan diri
mereka dari penjara. Saya baca Kisah Para Rasul 16 ayat 27-28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Janganlah kita memuji, menyembah Tuhan Yesus hanya karena kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Saudaraku, orang yang dapat memuji, menyembah Tuhan seperti Paulus dan Silas adalah orang yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Jangan jadi seorang penakut yang ingin cepat-cepat keluar dari masalah. Justru kita lebih banyak diberkati di saat ada masalah. Tetaplah tinggal dalam Tuhan. Berapapun sukar prosesnya, tetaplah di dalam Tuhan. Haleluya. Yang keempat, pujian membawa kesaksian bagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Saat ini internet sudah dominan. Apa yang Anda lakukan kadang-kala orang lain sudah tahu. Kenapa? Ada pemberitaan. Hari ini akan menjadi pembuktian. Melalui krisis ini akan menjadi pembuktian. Orang-orang yang sungguh-sungguh akan Tuhan akan bersinar pada waktunya. Perbuatan Paulus dan Silas berbeda dengan orang-orang lain yang ada di penjara tersebut. Dan perbuatan mereka menjadi kesaksian, bahkan mempengaruhi yang lain. Jika tidak ada perbedaan dalam hidup saudara dengan orang lain, maka kita dapat mempengaruhi mereka. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 16, 29, 34, nanti saudara baca. Kita dapat melihat bagaimana petugas penjara dan seisi rumahnya diselamatkan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Hari ini saya berdoa, mungkin saudara sedang mengalami krisis. Banyak di antara saudara yang mendengar video ini, menyaksikan video ini, mengalami krisis yang luar biasa. Tapi saya menantang saudara, apapun situasi kondisi saudara, tetap memuji, menyembah Tuhan. Tetap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, berikan hati, berikan roh, doa, pujian, penyembahan pada kami. Kami percaya jiwa kami datang memuji, menyembah Engkau. Sekalipun kami di penjara, sekalipun dalam kondisi ini, kami belajar untuk memuji Tuhan. Dan kami percaya mukjizat sedang terjadi. Kami mau kumandangkan Tuhan lebih besar dari virus. Tuhan lebih besar dari penjara. Tuhan lebih besar dari kondisi kami. Karena Tuhan kami dahsyat dan maha besar, maha mulia, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya, amin. Amin, amin.